Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Khafillah rahmatullahi alaikum. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masuk pada topik al-isti'aratut tamtsiliyah. Isti'arah tamtsiliyah. Apa itu al-isti'aratut tamtsiliyah? Beliau ini Syekh Al-Harbi menjelaskan, hiya tarkibun, bentuk susunan kalimat, ustu'mila fi ghairi ma wudi'a lahu, yang digunakan pada selain apa yang dibuat untuk itu. Artinya bukan makna aslinya yang dipakai kalimat itu, tetapi makna yang lain. Yakunul musyabbahu bihi wal musyabbahu hay'atan muntaza'atan min muta'addid atau min muta'addid. Di mana bentuk musyabbah bihi juga musyabbahnya itu merupakan bentuk yang diambil dari beberapa uraian atau beberapa kata, ya. Jadi bentuk istiarahnya bukan kata melainkan kalimat. Jadi bentuknya struktur. Kalau pembahasan kita majaz yang lalu itu kan ada kata yang punya makna asli tapi digunakan dalam kalimat yang dimaksudkan bukan makna aslinya tapi makna majaznya. Itu bentuk-bentuk majaz yang lalu. Artinya majaznya dari kata. Sementara isti'arah tamtsiliyah ini kalimat. Ya, ada sebuah kalimat, struktur terdiri dari beberapa kata. Lalu kemudian yang dimaksudkan bukan makna kalimatnya secara asal, melainkan makna majaznya. Qaqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti sabda beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuldagul mu'min, tidaklah dipatuk ular, ya, seorang mukmin itu tidaklah dipatuk seorang mukmin min juhrin marrataini, dari lubang yang satu itu 2 kali. Ini kan kalimat. Ini ya bentuknya redaksi, terdiri dari beberapa kata. Tapi yang dimaksudkan bukan makna aslinya. Jadi bukan bercerita tentang ular yang mematuk seorang mukmin, ya, di satu lubang, bukan itu maksudnya. Itu makna asalnya, tapi yang dimaksudkan adalah makna majaznya. Ya, wa taquluhu liman yuridu ay yakhda'a kasaniyah. Anda ucapkan itu kepada orang yang hendak memperdayai Anda untuk kedua kalinya. Ya, ketika ada orang pernah memperdaya kita, lalu dia mau melakukan lagi, kemudian kita sampaikan itu. Ya, artinya jangan begitu, jangan melakukan itu. Karena tidak sepatutnya seorang mukmin itu dipatok ular dari lubang yang sama 2 kali. Maka qaulil Arab, seperti ungkapan orang Arab. Ya. Jadi qata'at jahizatu qaula kulli khatib. Ini arti harfiahnya, qata'at, telah diputuskan oleh jahizah. Jahizah ini nama orang, ya. Qaula kulli khatib, ucapan setiap orang yang berbicara. Artinya kalau jahizah udah bilang, itu udah hilang omongan lagi yang lain, nggak ada lagi yang lain yang bisa ngomong. Nanti ada ceritanya, ya, ungkapan ini. Maksudnya adalah lima ya'ti bil qaulil fasli ba'da ikhtilafil ara', bagi orang yang mendatangkan ucapan yang fasl, ucapan final setelah perbedaan pendapat. Jadi ada perbedaan pendapat, ada cerita, ada kasus, kemudian ada orang namanya jahizah mengatakan sesuatu sehingga hilang perbincangan yang lain. Nah, contoh yang lain lagi, ya. Anta tarqumu 'alal ma'. Anda tarqum itu? Menulis di atau melukis di atas air. Ini ungkapan liman yuhawilu fi amrin la faidata min. Bagi orang yang berusaha melakukan suatu perkara yang tidak ada gunanya, tidak ada faidah darinya. Ya, atau kalau mungkin di kita itu ada peribahasa, ya.
Seperti menegakkan benang basah misalnya. Ya, itu kerjaan capek tapi tidak ada faedahnya. Menggambar di atas air lah gitu ya. Bayang itu orang menggambar di atas air ya. Jadi digambar, air mengalir lagi, hilang lagi, nah, gitu ya. Jadi itu namanya tamsiliyah. Bentuknya kalimat tapi yang dimaksudkan bukan itu. Ada makna di baliknya. Wa hakaza kullu masalin min hadzal naw' nasriyun aw sy'ri. Demikian pula dengan seluruh jenis contoh dari seluruh contoh dari jenis ini. Baik yang sifatnya prosa atau syair. Artinya bisa digunakan dalam prosa seperti tadi kalimat-kalimat yang bukan syair, bisa juga dalam syair. Ya, kita lihat penjelasan al-idhah. Al-isti'aratu tamsiliyatu hiya aqwa anwa'il isti'arat. Ini penting sekali ya, memahami isti'arah ini. Isti'arah tamsiliyah itu merupakan yang paling kuat, aqwa. Bentuk isti'arah yang terkuat. Jadi kalau kita pakai isti'arah yang lain, isti'arah itu kan artinya meminjam satu kata, ya, kalau ini kalimat yang dipinjam. Dari makna asalnya dipakai untuk makna yang lain. Contoh-contoh yang lain, Anda bagaikan lautan, saya bertemu dengan gunung, saya bertemu dengan singa, ya, dan sebagainya. Itu bentuk-bentuk isti'arah. Nah, tapi isti'arah dalam bentuk tamsil ini yang dianggap paling kuat. Li'annaha uzida fit taukid, karena dia ditambah dalam aspek taukidnya. Dia bukan hanya satu kata tapi berisi rangkaian kata. Maka wala budda fiha min qarinatin tamna'u iradatal ma'na al-asli. Harus ada padanya indikator yang menghalangi dimaksudkannya makna asli. Ya. Jadi kalau misalnya kita bilang bagaimana mencari jarum di dalam jerami misalnya, bukan aktivitas cari jarum di jerami betulan yang kita maksud. Nah, harus ada qarina yang mengarahkan bukan makna itu yang mau kita pakai. Ya. Nah, kita contohkan hadis tadi yang di atas. Ya. Falaysa fi hadisi la yuldak, tidak ada di dalam hadis la yuldak itu tidak ada ladgun wala hayyatun wala juhrun. Itu tidak ada patokan, tidak ada ular, tidak pula ada lubang dalam hadis itu. Tidak ada. Walakinahu tashbih, tapi itu adalah bentuk penyerupaan. Syubbiha fihi halun man la ya'khudhu hizrahu min aduwihi alladhi qadara bihi bihalin. Ya, bihali man ladagatuhu hayyatun yahzaru minha ba'da dzalik. Ya, jadi disamakan padanya keadaan orang yang tidak mengambil sikap waspadanya dari musuhnya yang pernah menipu dia. Sudah pernah ketipu sama musuh, dia nggak waspada sama musuh lagi, sama musuh yang sama yang pernah menipunya. Itu mana ungkapan tadi. Jadi diserupakan bihalim man ladawathu hayyah, orang yang pernah dipatuk ular, yahzaru minha ba'da dzalik, yang mestinya dia waspada dari ular itu setelahnya. Udah pernah kena patok ular, mestinya ketemu ular yang sama, waspada. Ular ini bahaya. Nah, musuh juga begitu. Musuh udah pernah memperdayai kita, udah pernah menipu kita. Mestinya kita mengambil sikap waspada kepada, jangan sampai terulang. Jadi ungkapan tidak dipatuk 2 kali itu bukan cerita tentang ular, bukan cerita tentang lubang ular yang di situ mematuk seorang mukmin, bukan itu. Ya. Wa kadzalikal mitsalus tsani, demikian pula contoh yang kedua. Contoh kedua tadi apa? Qata'at jahizah itu, ya. Wa asluhu, asalnya, asal dari cerita itu bentuk aslinya apa? Anna qauman, bahwasanya ada kaum, orang-orang ya, ijtama'u lil islahi baina fariqaini fi qatil. Mereka berhimpun untuk mendamaikan antara dua pihak terkait orang yang terbunuh. Jadi ada satu orang dibunuh gitu. Kemudian jadi dari dua pihak itu kan artinya pihak korban dan pihak pelaku. Oh, didamaikan lah gitu ya. Nah, sementara mereka berdebat gitu ya, menyampaikan pandangan yang beragam, faja'at jariyah, datanglah seorang hamba wanita. Ismuha Jahizah, namanya Jahizah. Fa'amba'athum, lalu dia Jahizah ini mengabari mereka anna auliya al-maktuli qatalul qatil,
bahwa wali pihak yang terbunuh, wali pihak korban itu sudah membunuh si pembunuh tadi. Nah, kalau sudah begitu, faqala qailun minhum, berarti kan sudah selesai. Ngapain kita berdebat lagi? Sudah mati pelakunya, dibunuh oleh walinya korban. Faqala qailun minhum, lalu berkatalah seorang di antara mereka dengan ungkapan ini, qata'at jahizatu qaula kulli khatib. Nah, jadi si Jahiza itu memutus, memotong, menghentikan seluruh ucapan semua orang yang berbicara. Nah, nggak ada lagi perdebatan, sudah selesai. Mau cari pelakunya sudah mati. Nah, ungkapan ini kemudian populer bahwa kalau sudah selesai ya nggak ada lagi yang bisa dibicarakan. Ungkapan qata'at jahizatu qaula kulli khatib. Fasara masalan, lalu ini kemudian menjadi permisalan, yuqalu fi kulli maqamin utiya fihi bil qaulil fasl. Yang diucapkan pada setiap keadaan di mana dalam kondisi itu sudah didatangkan ucapan yang memutuskan dari semua persengketaan. Kalau udah final, nggak ada perdebatan lagi. Ungkapan ini dipakai. Qata'at jahizatu qaula kulli khatib. Nggak ada lagi yang ngomong setelah itu. Ya, Anda juga bisa pakai itu. Ya. Tapi pastikan orang yang mendengar ngerti permisalan itu, ya, sampai kita sampaikan orang nggak paham, gitu ya. Baik. Wa kadzalikal mitsalus tsalis. Demikian pula contoh yang ketiga. Contoh ketiga tadi apa? Anta tarqumu 'alal ma. Syubbihat fihi halu man yatlubul muhala biman yaktubu fil ma. Disamakan padanya keadaan orang yang mencari suatu perkara yang mustahil. Disamakan dengan siapa? Biman yaktubu fil ma. Orang yang menulis di air. Kita tadi ya, bagaimana menegakkan benang basah itu nggak ada gunanya. Atau melakukan pekerjaan yang sia-sia. Benang basah, berdiri benang basah maksudnya. Itu ungkapan ya, ungkapan. Faqala qailun minhum, wal jami'u bainahuma, yang menghimpun di antara keduanya. Ini kedua antara musyabbah dan musyabbah bih. Musyabbahnya tadi apa? Orang yang mencari perkara yang mustahil. Musyabbah bihnya apa? Orang yang menulis di atas air. Apa kesamaannya? Wal jami'u bainahuma, yang menghimpun di antara keduanya, anna kullam minhuma ya'malu fima la yanfa. Bahwa masing-masing dari kedua itu melakukan perkara yang tidak bermanfaat. Berbuat pada sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya. Ustu'irat tarkibul mazkur fi tilkal jumlah, dipinjam susunan atau tarkib struktur kalimat yang disebutkan itu pada kalimat itu. Wa hiya al-musyabbahu bihi lil musyabbahi ala tariqil isti'arati tamtsiliyah, yaitu musyabbah bihi diserupakan dengan musyabbah dalam bentuk apa? Dengan cara tariqah isti'arah tamtsiliyah. Wal qarinatu fihi haliyah. Apa qarinahnya? Qarinahnya haliyah. Keadaan. Qarinah haliyah itu jangan dicari di kalimat. Kan qarinah itu kan ada qarinah yang sifatnya qauliyah, bisa kita baca dari kalimatnya. Tapi bisa ada juga qarinah haliyah. Haliyah itu hanya bisa diketahui dari keadaan, dari situasi yang terjadi. Nah, itu. Ada orang melakukan sesuatu yang sia-sia lalu kemudian kita sampaikan, anta tarqumu 'alal ma. Ente ini nulis atau melukis di atas air ente ini. Nah, padahal bisa jadi nggak ada air di situ kan. Tapi dia melakukan hal yang sia-sia gitu. Misalnya apa? Misalnya mencari mencari pendapat ulama yang mengharamkan khilafah misalnya. Cari kitab. Itu anta tarqumu 'alal ma. Ya. Jadi ente menulis ya di atas air. Baik, kemudian wa nahwuhu qauluhum, contoh lainnya ucapan mereka, anta tadribu fi hadidin barid. Apa ini? Anda menempa pada besi yang dingin. Nah, itu sia-sia juga itu kan. Nah, karena lazimnya besi itu
tidak bisa ditempa kecuali dia dipanaskan sampai membara itu, baru bisa dibentuk jadi pedang, jadi tombak. Kalau dingin gimana membentuk dia? Nah, itu sia-sia. Bisa juga kita pakai ungkapan ente tadrib ente tadribu fi hadidin barid, ente tarkumu alal ma. Nah, itu artinya ya, ngapain lah itu ya, kurang kerjaan. Wa anta tanfukhu fi ramad, ente meniup apa ini dalam debu-debu ya, di debu. Kalau kita tiup debu itu nggak hilang debunya, maksudnya debu lagi berterbangan kita tiup berguna gitu ya. Nah itu maksudnya. Jadi bentuk isti'arahnya kalimat, itu kata kuncinya ya. Kalimat yang di sana itu sebagai satu kesatuan, tapi yang dimaksudkan bukan kalimat itu ya. Nah, itu namanya isti'arah tamtsiliyah ya. Kalau di dalam ayat Al-Quran, di dalam hadis Nabi SAW juga banyak ya. Misalnya yang biasa dicontohkan oleh apa namanya dalam para penulis kitab Balaghah, misalnya ya, la tansurid duru amamal khanazir. Ini agak kasar sebetulnya ya. Jangan menebarkan jangan mengulurkan permata di hadapan babi. Karena babi nggak ngerti itu berharganya. Misalnya sesuatu yang berharga tapi kita perlihatkan kepada orang yang nggak ngerti nilai perkara itu. Nah, itu ada ungkapannya. Nggak usah kasih permata ke babi gitu. Nah, tapi kan kasar ya. Masih ada contohnya ya. Anta tahsudu mazra'. Anda akan menuai apa yang Anda tanam. Ya. Mirip lah kalau kita di Indonesia peribahasa itu ada apa ya? Siapa menabur angin dia akan menuai badai. Biasa kita dengar ungkapan gitu ya. Jadi ada agak mirip lah dengan model peribahasa lah. Ya, kita yang ada di Indonesia. Gajah di pelupuk mata tidak tampak, kuman di seberang lautan tampak. Ah, itu tamsiliyah semua. Kita nggak bicara gajah, nggak bisa bicara kuman. Kita mau mengatakan bahwa ada kesalahan besar pada seseorang, pada dirinya yang sangat besar. Dia nggak lihat kesalahannya orang yang jauh, yang kecil malah dia lihat. Nah, jadi mirip-mirip lah ya kayak kita di mana namanya di peribahasa ya. Baik, sampai di sini ada yang mau didiskusikan ya tentang majaz isti'arah tamtsiliyah. Mudah kalau ini ya. Hanya lihat kalimat, ada kalimat yang dimaksudkan bukan mana aslinya. Nah, itu curiga dia sebagai isti'arah tamtsiliyah. Meskipun tidak ada tamsil secara langsung bagaikan ini, nggak perlu, nggak harus. Ya, yang penting bukan mana aslinya yang dimaksudkan. Nah, bentuk-bentuk seperti ini hati-hati ya, jangan dimaknai secara zahir ya. Ada hadis Nabi SAW, jangan menyirami tanaman tetangga. Kemudian orang pikir, wah mananya begitu, tetangga pulang kampung kemudian bunganya atau tanamannya kering, nggak pernah disirami, kita nggak bantu, karena ada hadisnya dilarang gitu. Padahal itu maksudnya itu isti'arah itu ya. Maksudnya tidak boleh berzina dengan istri tetangga. Tanaman tetangga itu ibarat istrinya, menyiraminya ya berselingkuh ya dan sebagainya. Nah, orang kalau nggak paham model-model isti'arah tamtsiliyah itu bisa berbahaya. Yang dimaksudkan kiasannya tapi dia kira aslinya gitu. Tak ada gading yang tak retak, oh dia cari mana gadingnya. Padahal bukan itu maksudnya. Ya, kita bicara sebagai tamsil ya. Nah, kenapa disebut
kenapa disebut sebagai salah satu bentuk aqwa anwa'il isti'arah? Karena selain apa tadi, bentuk isti'arahnya kompleks, dia bentuknya kalimat ya, sangat panjang, dan dia juga banyak bentuk isti'arah tamsil itu sangat indah. Dan dia berupa kalimat yang berkesan. Ya, peribahasa-peribahasa itu kan banyak diingat orang karena dia berkesan. Begitu. Makanya dia sering disebut isti'arah yang paling kuat, ya, isti'arah tamsil. Dan itu banyak ya dalam ayat Al-Qur'an, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi misalnya dalam misalnya ya, misalnya akan ada yang menjadikan ayat ihdinas siratal mustaqim itu sebagai bentuk isti'arah tamsiliyah. Karena Islam diibaratkan dengan jalan as-sirat yang lurus. Jalan as-sirat itu jalan yang sangat luas. Ya, kemudian lurus. Ya. Kemudian misalnya apa lagi ya? Banyaknya syair ya. Contoh di sini banyaknya syair. Baik, ada yang mau disampaikan sebelum saya cukupkan? Jadi malam ini kita bahas ringkas tentang al-isti'arah at-tamsiliyah. Ya. Insyaallah pertemuan mendatang kita bahas al-majazul aqli. Ya. Majazul aqli. Kemudian satu lagi yang terakhir al-kinayah. Insyaallah sebelum Ramadan pembahasan ilmu bayannya sudah selesai. Ya. Nanti ilmu badinya nanti kita tata ulang lagi jadwalnya ya, apakah Ramadan nanti seperti apa atau mau setelah Ramadan ya. Jadi ilmu bayannya tinggal 2 kali lagi insyaallah, 2 kali pertemuan, dan pas sebelum Ramadan 2 kali lagi ya. Sekarang tanggal berapa nih? 6, nanti tanggal 13 sama tanggal 20 pas sebelum Ramadan selesai insyaallah pembahasan ilmu bayannya. Nanti kita bicarakan apakah ilmu badi' mau kita bahas di Ramadan atau setelahnya ya. Kalau nggak ada saya tutup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan keberkahannya kepada kita semua. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.